Halo, selamat pagi. Petrus, Matius, Markus, dan teman-temanku kelas Lukas, dan kakak-kakak aku kelas Yohanes. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Saat ini saya oke ditemani oleh Kak Nike, Halo. Kak Erlita, dan Kak Sabto. Ya, senang sekali ya kita bisa bertemu kembali dalam ibadah kali ini. Kita akan bersukacita, bersenang-senang untuk memuji Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab ya. Iya. Nah, kita akan mulai ibadah kita saat ini dengan bersama-sama menaikkan pujian Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Sambil berlatih berhitung ya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Hebat sekali ya adik-adik, meskipun sekolah minggu di rumah masing-masing tapi tetap bersemangat ya. Iya, betul Kak Nike. Adik-adik bisa loh ajak mama papanya, kakak dan adik untuk bernyanyi bersama di sini. Iya kan Kak Obed? Ya Kak Erlita, dan sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Doa pembukaan dipimpin oleh Antoni. Ya, mari adik-adik kita lipat tangan, tunduk kepala, pejamkan mata, kita akan berdoa. Kak Antoni dipersilahkan untuk memimpin dalam doa. Halo teman-teman, sebelum kita melaksanakan ibadah pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kesehatan bagi kami semua, sehingga kami dapat berkumpul dalam acara sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati guru-guru yang mengajar kami, dan kiranya sekolah minggu pada hari ini dapat menjadikan hikmah dan pembelajaran kami pada kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan doa ini hanya di dalam tangan kasih-Mu yang penuh dengan kuasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik semua, yuk kami ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan lagi ya. Ya, siapa di sini adik-adik yang tahu Musa? Iya, hebat tahu ya. Musa dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Nah, ayo adik-adik,
mukjizat apa yang dilakukan Tuhan oleh Musa? Ada yang tahu? Saya tahu Pak Iya, Tio. Obed, apa Obed? Pembelahan lawan perak seperti itu bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir. Iya, Iya. betul sekali Obed. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Bagaimana Cara Musa ya. Iya. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan, berlari bukan, berkapal juga bukan, berenang bukan, berterbang bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Belah laut, Musa berjalan di atas tanah kering. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan, berlari bukan, berkapal juga bukan, berenang bukan, berterbang bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Belah laut, Musa berjalan di atas tanah kering. Ya, teladan yang bisa kita ambil dari sekolah minggu kemarin bahwa Musa itu adalah taat pada perintah Tuhan. Siapa adik-adik yang mau taat kepada Tuhan? Tunjuk jari, ada yang mau taat pada Tuhan? Tentunya banyak ya, Iya. adik-adik kita yang mau taat. Nah, sekarang ini kita akan mendengarkan lagi bagaimana kelanjutannya Iya. cerita tentang Musa ya Kak Nike. Iya. Ya, Kak Erlita, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah boleh menyiapkan Alkitabnya sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Boleh mengajak kakak, adik, dan juga orang tua untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Iya, dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Jiwaku Terbuka. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka
bermuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu online. Nah, adik-adik, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami boleh diizinkan Tuhan untuk menikmati firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau boleh membuka hati kami, menyiapkan hati kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, apakah kalian sudah menyiapkan Alkitabnya? Untuk kelas Matius bisa didampingi oleh orang tuanya. Untuk kelas Markus, Lukas, dan Yohanes, kalian bisa membuka Alkitab kalian, kita siapkan untuk mulai membaca firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 14, ayat 19 sampai 31. Beginilah firman Tuhan. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut,
sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Amin. Kita sudah membaca firman Tuhan, adik-adik. Adik-adik, sebelum firman saya lanjutkan, Bu Wulan mau bertanya pada kalian. Apakah tadi pagi kalian ada setelah bangun tidur, tahu-tahu kalian tiba-tiba marah? Marah sama mama atau papa, atau mungkin sama kakak atau adik. Apakah ada pagi hari ini sehingga membuat kalian tidak bisa bersukacita pagi ini? Ya, puji Tuhan. Adik-adik, saya akan lanjutkan firman Tuhan pagi ini. Nah, adik-adik, ketika minggu yang lalu kalian sudah mendengar cerita tentang Tuhan memberikan tulah, 10 tulah di Mesir, Bulan akan bercerita tentang tokoh Alkitab yang terkenal. Tentu adik-adik sudah mengenal, yaitu Musa. Nah adik-adik, Musa dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, ketika Tuhan memberikan 10 tulah di Mesir, Musa bersama kakaknya Harun, mereka bersepakat untuk bekerja sama membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, ketika saat itu Raja Fir'aun, dia sementara mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Tetapi ternyata dia menginginkan hanya sementara saja. Tetapi apa yang terjadi? Musa betul-betul membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir dan sampai di padang gurun. Di sana mereka dikejar oleh pasukan tentara Fir'aun. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Musa tidak sendiri, karena Musa adalah pilihan Tuhan. Dia tetap disertai oleh Tuhan. Di tengah-tengah padang gurun, dia disertai oleh Tuhan. Yaitu ditunjukkan dengan apa? Yaitu tiang awan. Tuhan datang melalui tiang awan. Sehingga membatasi perjalanan mereka antara Fir'aun dan pasukan tentaranya dan Musa dengan bangsa Mesir. Nah, perjalanan ini sangat panjang adik-adik. Ketika saat itu, tentu bangsa Israel sangat ketakutan. Mengapa? Karena pasukan tentara Fir'aun adalah pasukan yang sangat kuat, sangat hebat. Itu yang dirasakan oleh bangsa Mesir, sehingga mereka ketakutan. Nah, adik-adik, berhenti sampai di sini. Ketika rasa takut muncul yang dirasakan oleh bangsa Israel, tentu kalian juga pernah merasakan rasa takut. Tetapi ketika Tuhan datang melalui tiang awan, bangsa Israel tahu bahwa ternyata Tuhan menyertai perjalanan mereka. Nah, kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Sampai tiba di perjalanan, mereka terjebak di tengah perjalanan mereka, yaitu mereka ternyata berada di tepi pantai Tiberau. Di laut Tiberau, yaitu Laut Merah. Nah, adik-adik perhatikan, apa yang terjadi sampai di sana? Tentu bangsa Israel akan bingung. Ini terjadi seperti ini dan bagaimana jalan keluarnya. Supaya mereka terbebas dari kejaran tentara Fir'aun. Nah adik-adik, Tuhan kembali datang untuk menolong bangsa Israel melalui Musa. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap Musa? Tuhan memberikan perintah kepada Musa, yaitu agar Musa mengangkat tongkatnya, kemudian mengulurkan tongkatnya di
laut tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan juga memberikan angin yang mampu untuk membelah lautan tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Laut itu terbelah menjadi dua. Menjadi jalan yang kering sehingga bisa dilewati oleh bangsa Israel. Nah, ketika jalan yang sudah dibuat oleh Tuhan, mereka melewati jalan tersebut. Akhirnya Musa diperintahkan kembali untuk menutup lautan tersebut. Karena apa adik-adik? Kembali lagi pasukan tentara Firaun ingin mengejar mereka. Ingin mengejar mereka sehingga mereka harus mengalami ketakutan yang kedua. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Musa kembali mengulurkan tongkatnya, mengangkat tongkatnya, dan menutup laut tersebut, berbaliklah laut tersebut untuk menenggelamkan pasukan Firaun. Nah, adik-adik, ketika kita mau belajar untuk taat dan setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dari seorang Musa, Tuhan memberikan pertolongan bagi Musa dan pasukannya, Musa dan bangsa Israel. Untuk apa adik-adik? Yaitu untuk keluar dari kejaran pasukan Firaun. Nah, adik-adik, pada akhirnya bangsa Israel terselamatkan. Dan Tuhan memberikan pertolongan kepada bangsa Israel. Adik-adik, mungkin kalian juga mengalami hal yang sama, pernah mengalami ketakutan. Nah, ketika kalian mengalami ketakutan, contoh misalnya, di tengah malam lampu sedang mati, kemudian kalian berteriak, "Papa, lampu mati, saya takut." Nah, dengan begitu, Papa kemudian menjawab, "Tenang anakku, Papa akan memberikan kamu supaya kamu tidak merasa takut. Papa akan cari jalan keluar supaya rumah ini tidak gelap." Nah, kemudian Papa mencari lilin untuk menyalakan lilin tersebut sehingga supaya ruangan itu menjadi terang. Nah, sama halnya dengan bangsa Israel yang mengalami takut, tetapi kembali percaya setelah Tuhan datang menyertai mereka. Nah, bagaimana dengan Firaun dan pasukan tentaranya? Adik-adik, Firaun yang memiliki pasukan tentara yang sangat kuat dan hebat, mereka adalah orang-orang yang merasa hebat. Dengan segala kekuatannya, mereka merasa mampu untuk mengalahkan Musa dan bangsa Israel. Tetapi justru karena kesombongannya, karena mereka mengandalkan kekuatan mereka, sehingga Firaun tetap tenggelam. Karena kesombongannya, karena kekuatan yang dimilikinya, mereka mengandalkan apa yang mereka miliki. Anak-anak, nah, kalian akan belajar dari sini. Bagaimana kita akan mentaati setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita belajar dari dua tokoh ini, Firaun dan Musa. Firaun adalah salah satu orang yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan kemampuannya, yang sombong, menyombongkan karena kemampuan dirinya, sehingga lupa untuk menyerahkan setiap hal yang terjadi atas hidupnya kepada Tuhan. Tetapi Musa, dia menyerahkan seluruh hidupnya dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita belajar. Dari hari ini, untuk kalian tidak marah terhadap apapun yang terjadi di dalam hidup kalian.
ketika kalian mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, seperti bangsa Israel yang juga mengalami hal yang tidak mengenakan, kalian akan tetap selalu menyerahkan dan mengandalkan hidup kalian kepada Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita belajar untuk setia dan mentaati setiap apa yang diperintahkan Tuhan dan setiap apa yang diucapkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami di dalam kami mendengar dan merenungkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami belajar melakukan setiap apa yang menjadi perintah-Mu. Kami belajar untuk setia dan taat untuk menerima setiap apa yang Tuhan ucapkan, setiap apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk mengendalikan setiap kemarahan kami, segala sesuatu hal yang membuat kami memiliki rasa takut atas hidup kami. Biarlah kami menyerahkan dalam penyertaan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah kita dengarkan dan sudah saat kita untuk belajar taat kepada perintah Tuhan. Ya, betul Obed. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib mentaati firman Tuhan. Dan saat ini kita bersama-sama akan memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui Bank Mega yang tercantum di awal ibadah tadi, atau bisa dikumpulkan dulu di rumah, nanti saat sudah mulai ibadah bisa diberikan saat ibadah. Mari kita kumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya, adik-adik minggu lalu sudah membuat aktivitas ya. Kak Nika mengucapkan selamat pada adik-adik yang memenangkan aktivitas di minggu lalu. Ya, hebat sekali ya Kak Ya. Nike. Selamat ya buat adik-adik semua. Untuk saat ini ada aktivitas lagi loh yang gak kalah menariknya. Apa itu Kak Nike? Ya, aktivitas di minggu ini adik-adik bisa membuat seperti ini ya. Nah, ini nanti adik-adik bisa memberikan gambar di sini misalnya nih, ketaatan terhadap Allah misalkan. Nah, seperti yang sudah dilakukan Musa ya, Musa taat kepada Allah. Di sini bisa adik-adik tuliskan taat kepada Allah apa saja yang dilakukan. Nah, ini di sini. Nah, bisa ditambahkan di baliknya ya. Diberi gambar, diberi warna ya. Nah, aktivitasnya bisa dikirimkan ke WA Bu Edi
atau Bu Maria. Ya, dan ini untuk semua adik-adik harus segera ikutan ya, karena ini sangat menarik sekali untuk membuat aktivitas seperti yang dicontohkan oleh Bu Nike. Ada tutorialnya begitu atau perlu kita simak? Ada, nah kita simak ya. Kita simak dulu gimana caranya ya. Untuk aktivitas minggu ini, adik-adik bisa membuat buku salib. Bahannya bisa disiapkan ya, alat dan bahannya. Bagaimana caranya? Cara yang pertama, kita lipat kertas menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian kita lipat lagi. Nah, lipatan ini dilipat ke sini, kemudian yang ini dilipat ke sini. Dilihat ya adik-adik, bagian atas adalah bagian yang tertutup semuanya ya, jadi ini di atas. Setelah itu, adik-adik bisa menggambarkan salib seperti ini menggunakan penggaris dan pensil. Setelah berbentuk salib seperti ini, adik-adik bisa memotong sesuai garis salib yang sudah adik-adik buat. Kita potong, motongnya yang rapi. Kita potong ya. Kita potong sesuai garis yang sudah dibuat. Nah, sudah jadi deh. Ini buku salibnya. Ya, aktivitasnya dikirimkan paling lambat hari Jumat Hari ya, Jumat. adik-adik. Oh iya, hari Jumat ya. Berarti masih ada waktu 4 hari ya. Kurang Ya. lebihnya 4-5 hari ya. Yuk segera dikirimkan ke Bu Edi dan Bu Maria. Dan sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa ya, Kak Nike. Ya. Berdoa untuk persembahan dan doa penutup yang akan dipimpin oleh siapa Kak Nike? Dengan Oleh Joshua. Kak Yosua. Iya, Joshua. Kami persilakan Joshua. Mari kawan-kawan kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini karena Engkau telah memberikan kami rezeki pada hari ini dan juga telah mengumpulkan kami dalam sekolah minggu online ini Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kiranya Kau memberkati kami supaya berguna untuk kerajaan-Mu dan juga berguna untuk kami Tuhan. Tuhan, kami akan mengakhiri untuk sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami dalam pertemuan-pertemuan sekolah minggu selanjutnya. Dan Engkau juga mempertemukan kami setelah corona ini Tuhan, dan juga tolong hilangkan corona ini supaya kami dapat berkumpul seperti semula. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh iya, hari ini ada nggak ya adik-adik kita yang berulang tahun? Oh, ternyata ada ya Obed, ada teman-temannya yang berulang tahun hari ini. Yuk kita ucapkan selamat. Yuk, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik di penghujung ibadah kita pada hari ini, adik-adik harus selalu menjaga kesehatan ya, dan kita akan bertemu di ibadah sekolah minggu depan. Ya, kita tutup ibadah kita dengan pujian apa Kak Obed? Tingginya langit. Setinggi-tingginya langit. Mari kita pujikan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi
lebih tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sampai jumpa di sekolah minggu online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Kita semua. Teman-teman, saya akan menghafalkan ayat yang diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Isinya adalah, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus para rasul-rasul itu